Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan saudara-saudara di dalam kitab Kolose pasal yang kedua. Mari sama-sama kita lihat ayat yang ke-6 dan ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, ada 4 gaya hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, oleh setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya. Yang pertama disebutkan adalah biarlah kita berakar di dalam Tuhan, bertumbuh, dibangun di dalam Tuhan, dan kemudian juga saudara-saudara, biarlah kita makin teguh imannya, bertambah teguh dalam iman. Dan yang keempat adalah biarlah hati kita selalu melimpah. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu penuh dengan rasa syukur. Saudara-saudara, di dalam hidup ini selalu ada alasan bagi seseorang untuk bersyukur atau tidak. Selalu ada alasan untuk bersyukur atau tidak bersyukur. Dalam hidup ini, saudara-saudara, kita lihat sesempurnanya kehidupan seseorang, sesempurnanya berkat yang dimiliki oleh seseorang, tetap ada yang kurang, saudara-saudara. Tetapi semenderitanya keberadaan seseorang, pasti ada sesuatu yang baik yang dia alami. Itu sebabnya saudara-saudara, alasan untuk bersyukur atau tidak bersyukur itu selalu ada. Selalu ada. Sehingga adalah apakah kita mau bersyukur atau tidak, itu kembali kepada kita. Kalau kita hanya melihat kepada kekurangan-kekurangan, kalau kita hanya melihat kepada hal-hal yang tidak sempurna, maka selalu tidak akan pernah bersyukur. Tidak akan pernah bersyukur. Tetapi kalau kita melihat kepada janji-janji Allah yang luar biasa bagi kita, maka akan selalu ada alasan untuk bersyukur. Dalam segala situasi yang tidak baik sekalipun, selalu ada alasan untuk bersyukur. Saudara-saudara, itulah sebabnya firman Tuhan berkata, hendaklah hatimu selalu melimpah dengan syukur. Biarlah hati kita melimpah dengan rasa syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, Allah sangat tidak senang dengan yang namanya bersungut-sungut. Sebab bersyukur itu sangat bertolak belakang dengan bersungut-sungut. Kita mengingat 1 Korintus 10 ayat 10 mengingatkan kita tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel di dalam kitab Bilangan pasal 16 ayat mulai dari ayat 41. Ketika mereka bersungut-sungut, bersungut-sungutnya tidak langsung kepada Tuhan, bersungut-sungutnya kepada Musa dan Harun, pemimpin rohani mereka. Tetapi itu dipandang jahat oleh Tuhan, dan Allah membinasakan begitu banyak orang Israel pada waktu itu. Saudara-saudara, di dalam segala perkara Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Sepanjang kita ada di dalam kehendak Tuhan, sepanjang kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Abraham, bapa rohani kita, saudara-saudara, bapa segala orang percaya. Kalau mau ditanya apakah ada alasan bagi Abraham untuk bersungut-sungut, banyak, saudara-saudara, banyak. Pertama, Tuhan sudah janji untuk memberikan dia keturunan, tetapi kok sekian puluh tahun lamanya tidak ada tanda-tanda janji itu akan terrealisasi. Dari situ saja Abraham bisa saja bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi tidak, saudara-saudara.
Abraham selalu percaya kepada Tuhan. Bersyukur artinya kita percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur artinya kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Bersyukur artinya bahwa di balik kesusahan hari ini, saudara-saudara, di balik ketidaksempurnaan hari ini akan ada berkat melimpah. Sebentar lagi akan kita alami berkat melimpah. Bersyukur. Itulah sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Paulus menasihati jemaat di Efesus, di Filipi, saudara-saudara, Efesus dan Filipi. Tapi kita lihat dalam kitab jemaat di Filipi, kepada jemaat di Filipi, Paulus, firman Tuhan berkata begini kepada mereka. Dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, adakah ketidaksempurnaan yang kita lihat dalam hidup kita hari-hari ini? Adakah kekurangan-kekurangan yang kita alami pada hari-hari ini? Jangan bersungut-sungut, tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Sekali lagi, bersungut-sungut, menggerutu, tidak mengubah apapun, malah akan memperburuk situasi yang sudah buruk. Tetapi dengan bersyukur, situasi yang buruk akan perlahan-lahan menjadi kelegaan di dalam hati kita. Itu sebabnya biarlah hati kita melimpah dengan syukur, karena Tuhan Yesus sungguh baik, amat baik, teramat baik bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati kita.